Halo Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya, Ketut Upayanti, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa tips mengenai cara meningkatkan minat dan motivasi belajar anak di rumah saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, saat pandemi COVID-19, seluruh kegiatan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Sebagian besar ketika anak belajar di rumah, anak akan cepat merasa bosan dan jenuh. Salah satu faktor penyebabnya itu adalah karena anak belajar sendiri di rumah dan kesempatan bermain dengan temannya itu berkurang. Terlebih lagi jika mereka sulit mengerti dengan materi yang dipelajari. Hal ini akan menambah rasa malas untuk belajar. Akibatnya, anak tidak akan bersemangat lagi ketika belajar. Nah, untuk mengatasi hal ini, Bapak dan Ibu dapat menerapkan beberapa tips mengenai cara meningkatkan minat dan motivasi belajar anak yang akan saya berikan pada video ini. Selamat menyaksikan. Nah, tips pertama yang dapat diterapkan itu adalah ciptakan suasana belajar yang menyenangkan pada anak. Ketika Bapak atau Ibu membantu anak dalam memahami suatu materi atau belajar, misalnya belajar membaca, jangan paksa anak untuk langsung bisa. Jika mereka belum mampu memahami, ulangilah menjelaskan kepada mereka, karena anak perlu pengulangan agar anak terbiasa memahami suatu materi tersebut. Nah, hal ini memang sangat menuntut kesabaran bagi orang tua. Nah, selain itu, atur juga waktu belajar anak. Jangan terlalu lama menuntut anak untuk belajar, apalagi untuk anak SD kelas rendah, karena biasanya mereka hanya bisa fokus belajar hanya 30 menit saja. Nah, sesekali ajaklah anak untuk bercanda agar anak tidak tegang. Tips yang kedua itu adalah menerapkan sistem reward dan punishment pada anak. Reward atau penghargaan diberikan pada anak ketika ia berhasil mengerjakan sesuatu. Nah, reward yang bisa diberikan dapat berupa pujian ataupun hadiah. Namun, pemberian hadiah tidak disarankan terlalu sering. Ketika anak diberikan reward, maka mereka akan bersemangat lagi mengerjakan sesuatu dengan baik, termasuk kegiatan belajar. Sebaliknya, berikan mereka punishment atau hukuman jika mereka malas belajar. Bentuk hukuman yang dapat diberikan itu bukanlah dengan cara memukul atau memarahi anak. Punishment yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik anak, misalnya dengan memberikannya secara halus atau dengan nada yang sedikit tinggi, atau juga dengan menyampaikan risiko yang akan dialami ketika anak malas belajar. Nah, selanjutnya adalah Bapak atau Ibu dapat menyediakan fasilitas belajar yang nyaman. Fasilitas belajar yang nyaman belum tentu harus mahal. Misalnya jika anak suka belajar yang di tempat yang hening, maka usahakan siapkan tempat belajar yang hening untuk mereka. Jika mereka suka belajar dengan gambar-gambar, maka Bapak atau Ibu dapat memberikan mereka gambar yang mendukung proses pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya itu adalah bangunkan kemauan anak untuk belajar. Hindari memaksakan anak untuk belajar, karena belajar yang dipaksakan itu tidaklah baik, dan belajar yang dipaksakan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah beritahu mereka mengenai risiko yang akan dialami mereka ketika mereka rajin belajar dan malas belajar. Nah, berikan mereka kesempatan untuk menulis atau mencatat semua risiko tersebut, dan list-list tersebut ditempelkan di mana mereka sering belajar. Jadi mereka ingat bahwa jika mereka tidak belajar, mereka akan mengalami seperti ini. Jika mereka belajar, maka mereka akan mengalami seperti ini. Maka dari itu, dalam benaknya mereka akan tumbuh kemauan belajar sendiri tanpa dipaksa. Nah, selanjutnya itu adalah membuat kesepakatan dengan anak. Misalnya dalam sehari mereka harus belajar berapa jam, mereka harus bermain berapa jam. Nah, aturlah jadwal tersebut. Berikan mereka membuat jadwalnya sendiri, namun tetap diawasi oleh orang tua. Lalu jadwal tersebut ditempel di tempat di mana anak sering bermain. Misalnya
ketika anak belajar, mereka boleh bermain, namun bermain tersebut ada batasan waktunya. Maka dari itu, anak tidak akan terus-terusan saja bermain dan mereka ingat dengan tugasnya yaitu belajar. Nah, kemudian jadilah teladan dan motivasi anak setiap saat. Perlu diingat, jangan mendorong anak untuk rajin belajar, sementara orang tuanya tidak pernah rajin mengerjakan sesuatu, karena mencontohkan akan lebih efektif bagi anak daripada terus-menerus menasihati tanpa tindakan nyata. Bapak atau ibu perlu memberikan motivasi dan dukungan agar anak terampil tanpa membandingkan dengan orang lain, karena setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah orang tua harus selalu ada untuk anak kapanpun dibutuhkan. Setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing dalam belajar. Oleh karena itu, ketika anak sedang merasa kesulitan mempelajari suatu hal, kehadiran orang tua sangat penting bagi anak. Bahkan pelukan sekalipun merupakan senjata yang ampuh bagi anak untuk menumbuhkan semangatnya. Nah, itulah beberapa tips yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar anak di rumah pada saat pandemi COVID-19. Semoga video ini dapat membantu permasalahan yang Bapak dan Ibu alami semua. Terima kasih.